Talk slow, nobody can get slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Monggo, slow, Slow. kalau tidurnya slow. Asik. Talk slow, Talk slow. awas kalau gak slow. Asik. Monggo. Sikat. Asik. Asik. Apa kasih ini ya? Ya. Darmo kanggo mokar cito manunggal kapulo mawujud bekti satria kang nyadong damo menembah yosok cipta lakune kesang jumbo karso kang luhur maneges ing yasa cipta lampahe abdi sejati. Talk slow, kalau tidurnya slow. Asik. Talk slow, awas kalau gak slow. Awas lo ya. Semoga semuanya slow. Karya siapa ini? Agak beda dari biasanya. Langsung keblokir ya. Openingnya sangat nyes nih. Hari Kamis, gerimis, optimis, Oke. obrolan tiap Kamis. Optimis. Baru lagi. Dari lagi. Mau kode Iya. Pesimis, penuh sifat misteri. Sama seperti yang datang ke Slow hari ini. Kenapa misteri ini? Yo, saya kenal beliau belum terlalu lama gitu, baru searching sedikit. Wah, ini seorang pemain biola. Lo kok mendadak bisa nembang sebagus itu gitu kan? Sangat misterius gitu, sangat misterius. Siapa dia? Oke, ini dia Mas Oscar Artunes. Oh ya. Panggilnya sama Mas Oscar sama Mas Tunes iki. Tunas boleh. Tunas Oh, aja. Mas Tunes nih. Apa kabar Mas Tunes? Baik. Ini pertanyaan ini klise banget gitu ya. Klise Apa banget. kabar Mas Tunes? Sibuk apa Mas Sibuk Tunes? apa? Kalau pertanyaannya misinya apa? Kalau jawabannya misi Mas. Nanti itu. Apa ya? Misinya apa? Iya betul. Gitu. Misi mas, misi. Kenapa penuh sifat misteri? Karena saya lihat tadi ada sebuah film pendek ya Mas ya. Wah. Titi Mangsa. Wah. Loh, beliau mah jadi aktor loh. Iya. Waduh. Jadi Aktor aktor. dadakan. Kayang. Sensasi apa Mas jadi aktor tuh Mas? Selain bermusik itu Mas? Sensasi barunya. Sebenarnya tuh beberapa tahun lalu saya tuh pernah berproses dengan apa ya namanya, saya tuh nggak mau gini loh, beberapa tahun lalu berproses
untuk kayak film dan segala macam itu kan terakhir tuh dulu saya SD. Ya SD itu zaman apa waktu itu ada apa PT Persari Pak ya, punyanya Camelia Malik kalau nggak salah. Terus sutradaranya itu El Mane, terus ada waktu itu bintang filmnya itu para sepuh itu ada Farouk Afero, terus ada Indi Bujangir, Mbak Yuni ya. Nah terus itu udah pokoknya saya sebenarnya berniat untuk ya udah saya waktu itu meninggalkan itu memang saya memilih untuk belajar biola waktu itu ya sudah. Nah, tapi terus pandemi kemarin tuh ada hal yang menurut saya juga bertanya-tanya ini maksudnya apa ya, kok tiba-tiba ada kan Mas Diska itu yang punya programnya apa yang menuliskan skrip dan sebagai sutradaranya itu. Nah tiba-tiba DM saya, tapi saya juga kan sebelumnya nggak pernah berjumpa dengan Mas Diska itu. Mas, saya pengen ngobrol dengan jenengan. Oh iya, terus akhirnya singkat cerita kita bertemu, lalu langsung to the point, Mas, saya to the point aja ya, mau minta bantuan jenengan. Saya pikir kan ya udah berkaitan dengan apalah saya main musik atau apa. Ternyata langsung memberikan dua skrip dengan dua judul. Waktu itu judulnya tuh Babak Final sama Titi Mongso itu. Titi Mongso. Langsung, Mas, saya minta tolong jenengan main. Loh, Mas, kok ujuk-ujuk kayak gini kan jenengan nekat ini. Mas nekat tuh saya juga belum tentu mau. Terus saya yakin jenengan mau. Oh iya po. Akhirnya ya kan sih. Saya bilang saya izinkan saya melihat dulu naskahnya itu seperti apa. Terus ini apakah saya sanggup atau tidak? Karena saya juga mikir selama pandemi itu kan memang saya nggak ada kegiatan tenan gitu kan. Itu jelas. Nih saya juga akhirnya ya antara kepepet terus saya flashback ke masa lalu. Maksudnya masa lalu itu ada peristiwa-peristiwa yang kira-kira dunia yang bentuknya seperti ini tuh seperti apa ya yang saya jumpai sekarang ini. Cuman saya terus minta pertimbangan ke beberapa teman termasuk orang tua juga. Coba ngomong ini masa ini ki angel terus apa wae dilakoni. Apa wae lakoni. Wes jelas. Pokoknya intinya ya banyak hal itu ono kepepet kalau dilakoni. Nih saya masih menarik garis benang merahnya itu dulu saya pernah melakoni seperti itu. Nih kira-kira seperti apa ya saya yang sekarang itu. Nah, akhirnya saya memang dalam 3 hari itu saya baca sungguh-sungguh ini apa. Yang pertama itu saya jadi tokoh yang yang tidak baik itu antagonis. Pokoknya yang di film KPK itu yang pertama Mas Diska bikin. Terus yang kedua memang menceritakan di masa pandemi gimana banyak profesi itu terus beralih mata pencaharian gitu. Nah, terus kok yang dituliskan itu persis yang Titi Mongso itu yang dituliskan siapa Mas Diska itu riwayatnya itu seperti yang saya alami. Tiba-tiba naskahnya itu persis ketika ngomong setting dan segala macam ketika menjelaskan tuh Mas engko ini kamu musisi masa pandemi itu kamu berhenti lalu kamu tuh berkebun lalu kamu menjual sayur. Loh saya kan kok bisa kisahnya sama gini ya Mas sama yang saya alami. Yang pertama ya misteri itu gitu. Waduh. Terus ternyata saya juga ngikuti medsosnya jenengan toh kegiatan-kegiatan itu. Dan rumah kita kan cuma dekat, saya baru nyadar kalau rumahnya tuh satu kampung sama saya. Terintai. Jadi RT 1, saya RT 5 toh. Terus wah jenengan tuh toh ponakane Mas NDSB itu sama putrane Mas Untung. Nggih.
Akhirnya ya sudah, saya nganu aja sih, mencoba menerima apa adanya. Apa adanya. Menerima apa sebenarnya, menerima peristiwanya itu sih. Apa ya sudah, saya syukuri gitu. Yes, seperti itu peristiwanya. Pengalaman berharga banget ya, Mas. Ya sungguh-sungguh nganu berharga sih, berharga. Nah, berkebun tadi itu sensasinya sama seperti bermusik apa enggak, Mas? Wah ya, itu berkebun saya anu ya, itu ada pelajaran tersendiri yang saya, maksudnya yang saya rasakan ya, dari awal memang Maret itu, terus kami semua kan didorong oleh apa ya, para sepuh untuk pokoknya menanam, kita belajar hidup dari menanam. Pokoknya sing penting ora hasilnya ning proses itu sendiri yang harus saya tahu, katanya seperti itu loh. Lalu kan memang rencang-rencang dan tetangga itu berbaik hati. Ada tetangga yang meminjamkan kebunnya, lahannya. Yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu, yang istilah yang punya kebun itu tuh sedo, Mbah Budi itu. Lalu kan mangkrak 1 tahun sebelumnya. Lalu begitu pandemi, saya nyoba nembung ini untuk ya nanam, tapi nanti hasilnya untuk bareng-bareng warga sekitar sini, pokoknya dibagi lah, nggak ada yang gitu. Terus akhirnya memang dari peristiwa menanam itu diperjumpakan dengan banyak orang, diperjumpakan dengan banyak poros dulur yang lain, karena kan waktu itu ngambil bibit di Wonosari, Kulon Progo, terus ada yang dari Magelang di drop, dari Delingseng. Nah di situ kawan-kawan tuh nganu apa, saling mendukung. Terus di situ ada pembicaraan-pembicaraan yang ya memang akhirnya ngerembuk kehidupan itu tuh. Maksudnya di situ tuh, oh ini proses nanamnya. Kalau tekniknya saya jujur nol, nggak tahu. Bercocok tanam Itu bercocok tanam tuh, nak misalkan di kurasi ilmu pertanian tuh, wah ngawur lah, apa tatanane. Tapi kami itu gampang ngelola nanam. Terus kegiatan itu saya kan sama Mas Tony itu, terus sama dia sama pacarnya, terus ada apa tetangga lagi namanya Mbak Fitri itu yang turut membantu. Lalu airnya aja urunan itu Mas, artinya sumbangsih dari kebunnya Mbak Budi. Nah terus samping ini kan ada rumahnya Mbak Titik sama Mas Anggoro itu yang kasih air gitu. Terus ada pokoknya di situ menerima hasilnya itu pertama pas seduluran memang. Yuk jadi rumaket, jadi ngobrol. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya juga yuk belajar tuh bertetangga itu seperti apa dari peristiwa itu. Misalkan pagi atau sore ke kebun, pasti ketemu orang, mesti ngobrol di situ. Ngobrol, melihat apapun di situ, ketemu sopo, kok yuk perakatan karo-karo main sepintas nih, itu sapaan-sapaan ya menurut saya indah tuh ternyata gitu. Pokoknya tiap sore jam 3 berkomitmen. 2020 kemarin berkomitmen untuk nyirami. Ke kebun, terus sampai ada lagi lahan yang kebun dari tetangga itu yang sampai bikinkan kami sumur. Supaya kami nyirami setiap sore di situ kan. Pokoknya sampai seperti itu. Terus bikin kebun semai, tempat ruang semai gitu. Terus membagi bibit ke warga gitu. Pokoknya yang penting silahkan ambil, ditanam di rumah masing-masing gitu. Tanam. Dan dari situ sih langsung menjumpai hal-hal yang memang baik. Memang hasilnya memang kepada kerohaniannya itu sih. Kerohaniannya itu maksudnya pengen menggantikan apa ya? Subjek katanya selain kerohanian, tapi ya sinau urip mungkin. Gitu sih Pak Radia. Oke. Panggil Bapak. Mau dipanggil apa? Mas dia. Ini kemarin kayaknya Mas kita ngobrol soal ini Mas, saat pandemi ini kok kita malah kembali dihadapkan tuh pada tema-tema kecil dan menarik gitu loh Mas. Seolah-olah kita dipalingkan dari tema-tema besar selama ini. Puluhan tahun kita hidup, kita selalu terpaku pada tema-tema besar, lalu
beberapa bulan hampir setahun belakangan ini kita dibalik loh Mas. Ini loh, lihat tema-tema kecil ini lebih menarik gitu. Seperti itu ya Mas ya. Sebenarnya ya saya juga merasakannya seperti itu. Artinya malah kita didorong untuk memperhatikan hal-hal yang terkecil, bahkan didorong untuk memperhatikan diri kita sendiri. Artinya untuk noto diri kita sendiri dalam situasi yang seperti ini. Karena dari peristiwa menanam itu saya merasa, dan saya berdiskusi dengan teman saya yang menanam itu, ternyata peristiwa menanam itu menyelamatkan hati dan pikiran. Artinya menyelamatkan itu sampai gini, karena peristiwa nyirami tiap sore itu kita mungkin mau bengong menengi juk lari kepada pikiran-pikiran yang mungkin mencurigai atau hal-hal yang negatif ya. Iya, cenderung juk mungkin negatif atau apa. Tapi terus kita mencoba setiap habis nyirami itu kan mesti cerita, mesti merenung itu sebenarnya apa tuh yang terjadi. Oh, ini ternyata istilahnya lampah untuk binoto kita menata diri kita sendiri supaya minim pikiran kita tuh yuk bisa menep, hati kita bisa tenang. Tapi memang itu perjuangan sih waktu itu, karena gimana pertama kan yang dilihat secara dunia ini kita tuh nol secara misalkan penghasilan atau apa tuh. Tapi ya udah ada sedikit orang yang membantu, terus kita coba olah ini ke kebun itu, maksudnya ke cara kita nembungnya, pokoknya kita ingin belajar menanam. Nah, disitulah dari peristiwa-peristiwa itu sampai kita akhirnya dari peristiwa merawat tanaman itu, ya ketika kita merawat tanaman itu ya seperti menanam seperti menyiram diri kita sendiri. Ya sampai seperti itu. Ya mengalir sih waktu itu, enggak ada sesuatu yang terus direncanakan. Tidak direncanakan, tapi tiap hari kan memang harus diperhatikan tanduran itu. Misalkan dari hama itu misalkan ada ayam atau apa, hal yang seperti itu dia menjaga supaya. Lalu membersihkan kebun itu di dalam jadi setiap hari itu pasti menemukan sampah. Nah di situ kayak mengoreksi ya, mungkin di dalam diri saya itu juga kayak sampah. Le nari meng waton kayak pokoknya yang sampah, berarti di dalam diriku juga ada sampah. Sesuatu yang harus memang saya dibersihkan. Karena tiap hari loh pasti menemukan anehnya. Wong mikiran lho ning kene kok iso ono kayak gini lucu. Kebunnya itu terus akhirnya kan dari peristiwa itu akhirnya ya melihat makhluk-makhluk yang ada di situ, maksud tuh serangga-serangga atau apa tuh. Jadi kita masuk ke suatu tempat tuh orang yang memperhatikan satu hal, tapi memang harus banyak hal di situ. Ada peristiwa misalkan burung ngambil suket untuk sarangnya itu, hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kecil sih, yang dianggap kecil, tapi setelah saya renungkan setiap malamnya itu dari kebun tuh, ini sesuatu yang ternyata sangat menyelamatkan hati dan pikiran saya. Kata-katanya dipilih ya, karena kan direkam. Enggak, teknik. Tapi menarik sekali loh Mas Tunas itu. Jadi ini tidak bermaksud untuk membandingkan ya. Jadi saya sendiri juga belajar tentang hal-hal seperti itu dengan media yang berbeda. Karena memang pada dasarnya sekarang tidak sedikit ya Mas, orang yang sibuk atau mengkritisi atau nyinyiri lah, monggo kita ambil yang positif ya, mengkritisi orang lain, kegiatan orang lain, tapi lupa mengkritisi dirinya sendiri. Ya, dalam menanam itu juga ternyata Mas Tunes menemukan hal yang ternyata ning jero ono regetan, dan harus artinya mengkritisi diri sendiri untuk lebih semele, lebih menep. Itu luar biasa. Saya pernah ngobrol sama salah satu sesepuh waktu zaman saya itu
SMP waktu itu. Jadi SMP itu saya termasuk orang sing nggak jarang pulang gitu, kumpul-kumpul gitu seperti ini. Daripada kamu itu melakukan hal-hal mengkritisi orang lain sing kamu ndak jelas ilmunya, mending kamu itu menggali potensi apa sih harus kamu bisa. Sampai pada saat itu terus saya menggali potensi saya menjadi pengamen, Mas. Jadi SMP itu saya ngamen. Karena daripada saya terus rono rene habis pulang sekolah sore itu saya izin sama bapak saya. Neng dile ngelatih mental. Sampai terbawa sampai SMA waktu itu. Ngamen. Tapi tidak di bis ya, tapi di perumahan-perumahan. Jadi ngubeng di perumahan. Suatu saat sampai ketemu sama teman bapak saya, guru. Jadi saya nggak tahu kalau itu rumahnya teman bapak saya. Dilapor ke sama bapak saya, anakmu ngamen ini. Itu orang ngamen, ngelatih mental. Jadi, itu pernah saya dapatkan seperti itu dan sekarang kok saya melihat juga saya harus mengkritisi diri saya sendiri. Banyak teman-teman sing ya nyon sewu Mas ya. Misalkan ada delala kecelakaan, ada banjir, bukan bermaksud apa-apa ya. Semua seolah-olah menjadi pakar banjir, pakar opo, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Daripada mengeluarkan energi untuk seperti itu kok menarik sekali dan merinding sekali saya. Energi Mas Tunes dialihkan pada hal-hal sing ya itu tadi toh, membuat semua hati dan pikiran menjadi lebih atau semakin tenang. Asik. Tapi intinya itu sih, selain memperhatikan hal-hal yang kecil, tema-tema yang kecil, juga harus berhati-hati dengan hal yang sangat kecil. iya. Virus loh. Iya. Ini ada apa sebenarnya gitu? Ada apa gitu loh? Memperhatikan tema kecil, tapi juga harus berhati-hati dengan yang sangat kecil. Balik ke Mas Tunes. Niki Mas. Apa ya? Aku nangkap selama ini musik itu selalu bersisian dengan perkembangan mental dan spiritual, Mas. Baik berdampingan atau bersisian? Bersisian. Jadi linear gitu, Mas. Oh, linear ya. Okay. Mengembangkan mental, mengembangkan spiritual tuh dengan musik gitu. Menurut Mas sendiri gimana, Mas? Ya barangkali ketika Mas Tunes sedang berproses, tiba-tiba menemukan sesuatu hal yang ini loh ternyata gitu loh. Jadi memang ya kebetulan beberapa waktu yang lalu tuh ada teman yang dia itu ujian proposal untuk S2-nya atau apa gitu. Itu ingin ya ngobrol tentang musik kamar, chamber musik. Nah, di situ ternyata saya juga baru tahu kalau di luar sana ada sebuah buku yang menulis tentang musik dan psikis, tentang musik dan empati dan kemanusiaan dan seperti itu. Tapi itu dilihat dari sebuah peristiwa chamber musik itu, entah string quartet, bentuk trio atau apa, duet atau apa. Tapi akhirnya kan ketika melihat secara lebih luas lagi, apakah musik itu tuh berhasil menyelamatkan istilahnya kehidupan ini. Artinya saya terus dari pertanyaan teman itu saya mulai flashback proses-proses yang lalu gitu tentang di dalam proses bermusik itu apa yang dijumpai, apa saja yang dijumpai, terus bagaimana musik itu dapat mengubah manusia itu menjadi manusia yang baik. Ada karena artinya terus bicara musik saya juga mengamati apa yang dilakukan Pak Pardiman misalnya, terus ada para penghayat seni yang lainnya itu apa yang dijumpai di dalam musiknya. Saya mulai sedikit mengamati apa yang dilakukan bahkan dari lintas disiplin seni yang lain. Terus di mana letak peristiwa musik dan jiwa manusia itu tadi. Itu tuh saya lebih merasakan ketika musik itu memang harus dilakukan dengan kesadaran. Artinya gerakan-gerakan dalam musik itu harus
didasari dengan sesuatu yang tertata. Dan apa yang dilakukan di dalam musik itu harus memancarkan sesuatu yang baik, dan itu menstimulus atau mungkin menyentuh atau apa, tapi yang penting para pelakunya sendiri harus ikhlas, dan yang mendengarkan juga akan, di situ ada peristiwa mendengarkan bunyi atau mendengarkan sebuah komposisi yang lain atau apa. Nah disitulah saya juga baru belajar sungguh-sungguh, karena ketika di peristiwa musik di dalam proses waktu itu kan juga menemui sesuatu yang sangat emosional. Lalu setelah peristiwa konflik itu saya teman saya itu mulai mengoreksi tuh. Terus begitu mulai mengenali kesalahan masing-masing tuh saling meminta maaf. Terus nah, apakah waktu itu kan ini peristiwa musik? Apakah ini peristiwa sakjane piye to? Apakah akhirnya memang sempat bingung dewe menyimpulkan. Tapi akhirnya ya dengan musik kita diperjumpakan juga dengan banyak orang. Tidak bisa disimpulkan pada dalam satu kalimat musik adalah ini. Ya musik itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya memang harus dikenali dengan itu tadi, sebisa mungkin menyelamnya sedalam mungkin. Akhirnya kita menjumpai banyak hal yang kita jumpai dalam peristiwa-peristiwa itu. Karena ya yang paling akhirnya saya harus menyadari, ya musik itu tidak bisa kita lakukan sendiri lah. Tapi ada Sang Maha Musik itu sendiri yang meng-create itu, yang mengharmonisasi kehidupan ini, sehingga peristiwa-peristiwa entah kita mau berfilosofi dengan musik itu sendiri, atau musik dipandang sebagai bunyi itu sendiri, atau musik sebagai dasar dalam dia memandang kehidupan ini. Nah, itu akhirnya setiap pribadi sepertinya punya sesuatu masing-masing di situ. Dia bisa memvisualkan atau bisa menjadikan musik itu sebagai tempat ruang tersendiri bagi kehidupannya. Itu yang kemarin baru juga sedang aku mencoba rasakan ya Pak Radian tentang hal seperti itu. Karena bentuk yang misalkan saya bermain campur musik sejak dulu saya SMM sampai hari ini bermain terus, tapi mula bukone awal untuk mengawali itu kan berbagai macam. Ada yang dengan niat banget, nanti kemudu-mudu gege mongso. Tapi pas ketika melakukan itu ya kayak kanca-kanca sing mungkin sakit hati atau keloro-loro di proses itu. Nah, saya menyadari. Tapi terus saya begitu ngeculke santai nglakoni artinya saya tidak mentargetkan apapun, tidak punya untuk, tapi saya bersyukurnya terus kok malah diperjumpakan lagi dalam aktivitas ini. Dan saya ketika menjalani lagi berjanji tidak akan pernah melakukan sesuatu yang lalu-lalu itu. Artinya yang pernah ada koreksi itu loh, langkah-langkah itu. Jadi satu poin, musik itu untuk mengoreksi diri saya sendiri. kembali seperti itu sih Pak Radian. Untuk koreksi diri sendirinya itu akhirnya dilarikan ke wayang atau gimana Pak? Kadang-kadang hubungannya cakil. Jadi saya itu memang dari dulu seneng wayang Pak. Seneng banget. Ya belum pernah saya baru pertama kali loh wayang yang cakil itu. Itu wayang istilahnya yang standar. Standar standar wayang untuk dimainkan itu saya baru dari Mas Anter itu. Yang sebelumnya itu juga pernah punya wayang-wayang kan, tapi kan untuk dimainkan seperti itu belum bisa. Saya cuman sederhana kok. Saya pengen kayak kembali masa lalu saya waktu kecil tuh pengen punya wayang. Terus saya pengen latihan sabetan gitu. Mungkin jauh dari bener ya, maksudnya nggak jauh dari teknik yang bener, tapi saya cuman ya pernah berjumpa dengan teman-teman dalang itu ngandani dulu Mas Nanang itu, terus ngajari ini terus. Nah akhirnya saya mulai ya merindukan, ternyata saya lebih baik tidak membatasi lah. Membatasi itu apa yang saya rindukan saya mencoba temui gitu. Gitu wayang
seperti itu sih. Lebih ngeslow ya. Ngeslow. Ngeslow. Mas Nanang kancil ya? Iya, Mas Nanang Jepang Kancil. sekarang. Iya, Mas Nanang itu kan pernah melihat wayang yang saya waktu itu saya desain wayang dari bentuk-bentuk biola itu kan. Terus tujuan saya hanya pahatan-pahatan yang ada di wayang Purwo itu ketika berdiri sendiri itu bisa mandiri gitu loh, artinya bisa independen. Terus saya coba mengaplikasikan itu ke wayang-wayang apa yang saya coba desain itu. Saya hanya ingin mendokumentasikan motif-motifnya itu. Saya cuma ini indah wayang-wayang Purwo. Basicnya ngeslow, mengalir, tapi kalau ada temen yang dengar ini pasti semangatnya lebih lagi. Wah, aku ya kudu iso sabetan iki ya. Siapa beliau? Andoro Antara lho. Wayangmu pirang-pirang kok aku malah iso nyekel. Jadi sama Mas Anter itu pokoknya belajar banyak sama Mas Anter juga. Nah, terus tadi di awal tuh kan Mas sempet agak mengalunkan apa itu namanya tadi? Oh, nah itu tembang mocopat. Oh, tembang mocopat. Pangkur. Sedang berusaha mengenal ke arah sana juga, Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau mocopat juga saya tuh dulu kembali ke masa lalu juga. Itu tuh ada tetangga saya, namanya almarhum Pak Suharjindro. Beliau itu yang dulu di dusun saya itu mengajari bebono. Terus bebono itu ya di situ ada sesora, terus ada geguritan, ada. Tapi yang waktu saya SD itu saya ikut di dalam kelasnya Pak Arjindro di dusun saya itu mocopat. Ya, beliau itu membuat cerita kancil, tapi diadaptasi dialognya itu dengan tembang. Nah, waktu itu kan banyak pesertanya, tapi saya waktu itu juga sebenarnya sing paling cilik gitu loh. SD yang lainnya kan ada yang SMP atau apa. Nah, lalu saya kan terngiang terus itu mau cepat. Lalu ya sudah, itu berlalu begitu saja. Nah, itu juga mulai mungkin berapa bulan sebelum pandemi itu saya mencoba latihan nulis tembang lah itu. Pokoknya saya pakai catatan ini terus dari ya gambuh, poco, terus acak lah pokoknya nggak urut. Terus ada pangkur, ada sinom, ada dandang gulo. Ya kan aja sih. Ngeslow tadi. Monggo Mas, muncul kopinya. Oke. Ngomong terus nggak minum-minum gitu. Oh, ngeslow. Pasti masih banyak ini. Soalnya belum nanti lukis, belum nanti. Mumet saya malah ini. Yang menarik sangat Mas Tunus. menarik banget. Kenapa di awal tadi tuh Iya. Mas Radian bilang yang datang kali ini itu misteri. Oh iya. Semakin dikupas semakin meneh. Iya. Sudah di Kamis, gerimis, mistis, Optimis. mistis. Tapi optimis ya. Optimis. Tapi yang paling hashtag yang paling besar satu, ngegemesin. Iya. Ngegemesin. Milenial ya. Ngegemesin. Iya Mas. Mas tulis sudah nulis keywordnya nih satu. Wih, Kita buka aja, Bo. Udah apa-apa. Buka aja. Biar ngalir ya. Iya, biar. Monggo Mas. Oh ya, ambil satu. Monggo. Iya. Arisan Mas itu. Monggo. Hama Mayu. Nah, Mayu. Nah, ini. Terus gimana ini? Gimana ya? Kayaknya kaitannya dengan ini. Konteks apa? Mas tadi cerita tentang bagaimana mulai melirik sekitar kita dengan baik dari introspeksi diri, terus ternyata kok tertarik di tanam menanam, kaitannya ternyata mungkin ya ada kaitannya antara diri dan bumi
Mungkin ya. Karena kata Hamemayu itu kan memayu. memperindah gitu ya. Ya itu tadi sih berkaitan dengan peristiwa menanam waktu itu, apa tahun kemarin itu. Lalu ada peristiwa merawat, menjaga, merawat dan melindungi. Menjaga, merawat dan melindungi tanaman itu sendiri. Lalu juga ternyata tanaman kan juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada tanah, terus ada yang lainnya, kita ngeduk sudah ono cacing, ono hal-hal. Jadinya memang dari peristiwa itu kita disuruh memperhatikan hal-hal yang terkecil, dan hal-hal yang terkecil itu ternyata terkoneksi satu sama lain, saling mempengaruhi. Saya juga tidak bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi, tapi saya cuma melihat sebuah hubungan satu dengan yang lainnya ya, nggak mungkin konstelasi atau ya, itu nggak tahu saya juga artinya. Cuma bahasa sederhananya mungkin bisa saling melengkapi. Benar. Harus sederhana mungkin Mas, benar. Harus itu saling melengkapi. Itu benar, melengkapi. Inspirasi tiada henti. Benar. Kan ketemu sama Mas Tony sama Mas Bagas 50.000 pertama. Ya, intinya terus akhirnya ya sudah satu sama lain saling terhubung. Mereka itu sebuah hal-hal kecil yang hidup dan saling menjaga, merawat, melindungi, dan demi berlangsungnya kehidupan yang utuh itu di kebun itu ya Pak ya saya. Tapi mungkin juga tidak hanya kebun itu kan bagian dari jagat ini, artinya ya semakin yuk kita melihat kebun ini di dusun ya di sini, tapi ini itu ya bagian dari dusun ini ya bagian dari ya kehidupan ini sendiri. Artinya ya akhirnya Hamemayu harus diawali dari kesadaran sih, yang kesadaran untuk gimana ya saya harus misalkan melihat tanaman sing saya pernah mengalahkan salah nanam, salah posisi nanam itu lokasinya tuh salah. Jadi cabai yang sudah seharusnya dipindah di tempat yang terbuka, saya itu tanam di bawah pohon nongko dan kelengkeng itu kan hijau banget. Itu jendel istilahnya di situ tuh enggak, tapi terus ada kawan sing ngelingi terus pindahan kuwi. Jadi kowe nek ndandani iki ora yo mateni wite, tidak membunuh wite ning sing mbok dandani cara mulih nandur kuwi sing kleru ta. Terus gage-gage tak pindah itu padahal ada 70 tanduran itu. Jadi saya dari pagi sampai siang itu mindahin itu sama temen itu kan. Tapi ajaibnya itu sehari setelahnya itu langsung berbunga. Jadi memang dia menunggu saat set ngono ya, terus kena sinar, terus akhirnya 2 hari berikutnya itu udah bertunas berbuah itu. Berarti kan ada kesalahan yang selama ini saya lakukan loh dalam itu. Ya kayak gitu sih. Untuk minim saya belajar dari istilah Hamemayu tadi, dari proses menanam itu sih. Peduli, untuk sebenarnya lebih kepada peduli, karena orang yang tahu tanaman kan langsung langsung kowe ngawur nes le mau nandur iki kan. Kowe itu seperti itu. Menarik sekali ya. Kalau ya konsep-konsepnya tadi apa? Keywordnya Hamemayu, memperindah. Dari obrolan Mas Tures tadi, kesimpulannya sih, kesimpulan sementara ya Mas ya. Perindahlah hal yang kecil, maka yang besar akan menjadi indah. tetap waspada dengan hal yang Sangat kecil. kecil. Itu waspada. Perindahlah tapi tetap waspada. Keyword selanjutnya. Tes ya. Virtual dan realitas. Dunia maya dan dunia ini. Itu ada di lagu kita.
Nyata yang palsu, gelapkan kalbu. Jangan dimainin dulu. Belum indoor masalahnya. Belum endorse ya. Bahaya. Aku nunggu ini, Mas, ini gesekan biolanya Mas Tunes ya. Virtual dan realitas. Virtual dan realitas. Itu Saiki sangat udah kekinian sekali itu ya saat ini. udah nggak jelas ya. Mana yang virtual, mana yang nyata. Mana yang realita, mana yang virtual, sekarang udah nggak nyata. Butuh balik ke Mas Tunes tadi. Butuh kesadaran-kesadaran untuk bisa memahami mana yang virtual dan mana yang realita. Sekarang saya Pak Dian, ini Iya. menarik. Heeh. Saya langsung ingat diri saya, artinya kembali kepada diri sendiri itu Mm-mm. tentang virtual dan realitas ya. Artinya nek kita mungkin dipoke gitu jasmani dan rohani itu. Saya nyambungnya di situ sih. Mbuh itu gathok atau ora meng Mm-mm. kami ngawur loh nih ya. Ngawur gathok ya. Emang nggak mau ngawur. Gadoknya aja. Saya yang menarik, oh iya ya, begitu saya virtual dan realitas karena terus ya kembali pada diri di masa-masa sekarang ini penting untuk menjaga keduanya. Artinya jasmani ya diperhatikan dengan ya menjaga kesehatan, ya, memperhatikan apa mengenali tubuhnya itu seperti apa dalam lampah seperti ini. Terus nah dalam kerohanian ini yang memang apa ya setiap orang akan memiliki anunya sendiri toh, apa caranya sendiri Caranya, untuk caranya. iya bagaimana ketika sudah menyadari rohani dan apa jasmaninya itu bagaimana keduanya itu bisa terus apa jumbuh atau sinkron ya untuk ya sudah akhirnya menyadari lagi di situ apa peran dari dirinya itu sendiri. Artinya kita setiap apa di dalam realita kehidupan ini kita sesungguhnya punya peran hidup yang dan peran itu juga tidak jauh dari sekitar kita. Artinya sebuah bentuk-bentuk kepedulian yang mungkin yang kecil-kecil itu tadi yang kita mentali lagi peran apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang memang cenderung kita kan ya apa memang kita butuh apa, untuk asupan gizi makanan kita apa tubuh kita butuh makanan untuk rohani ya kita butuh untuk bagaimana kita laku dalam apa manembah, manegung, maneges kita untuk mengisi kerohanian itu. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan apa menyadari itu peran itu dimulai dari bentuk kepedulian yang kita hadapi. Artinya nggak usah jauh-jauh gitu nah, seperti itu. Artinya ya lampahnya kita tidak boleh nek memperhatikan kerohanian saja ning jasmani ini radi perhatikan yo mesakake juga rombone gitu. Misalkan hal-hal yang apa, itu kan loh ini virtual dan apa tadi realitas itu mau kita melihat dari sisi apa yang mana tentang sesuatu yang aku nggak tahu ya nek virtual itu kan sesuatu yang transenden itu sama atau enggak ya akhirnya apa kita mencoba melajari diri kita sendiri memang kembali pada diri itu sih ini nganu maksudnya otak adik gadoknya tadi Pak Rani. Iya. Tapi otak-atik gadok itu kalau mungkin ya menurut saya teori atau ilmu dari mbah-mbah kita. Karena kita kan sebenarnya bukan berarti otak ada juga sih orang yang bilang otak aku mengotak-atik gadok. Tapi ketika sampai kita refleksi kayak yang tadi diobrolkan Mas Tunes tadi otak-atik gadok. Karena kita selalu mengupas, selalu metani sesuatu yang diri kita ada di dalam diri kita, di luar kita. Nah itu dikotak-kotak berarti kan itu proses ini ya. Istilah kerennya riset. Ngamati terus kemudian
korelasikan itu. Iya betul. Itu kan juga butuh sebuah kepekaan gitu loh. Iya. Kalau yang nggak peka kan melihat sebuah fenomena itu ya biasa aja gitu, nggak akan terlewat. Tapi ketika kepekaan itu sudah ada, sudah terbentuk, loh ada apa ya kok sore ini saya diikutin awan seperti ini? Ya dulu-dulu mungkin mbah-mbah kita seperti itu, gitu. Membaca tanda-tanda alam kan balik ke yang Mas Tunis bilang tadi bahwa alam itu saling terkait gitu loh, saling terkait dengan pasti juga terkait dengan diri kita yang paling nyata. Gitu. Itu Bob. Uji klinisnya berarti ke ilmu titen. Jadi setelah digodak-gadok disimpulkan nek ngene bener ora sesuk nek bener berarti lolos CC. Niteni awake dhewe. Jadi kita sendiri. Betul. Biasanya otak gatung itu apa sih? Biasanya ceplosan-ceplosan ketika ada sebuah fenomena terus kayak misalnya di sosmed ya, yang paling nyata gitu. Orang contohnya selalu sosmed ya. Ini cuma otak atik gatuk gitu. Lah terus yang nggak otak atik gatuk itu seperti apa? Gitu. Terus mereka mencari referensi ke buku-buku apa segala macam. Cari ke buku pasti pakai keyword. Misalnya lihat kata daftar isi. Ya pasti itu otak atik gatuk juga gitu loh. Gatoknya tuh. Antara mencari sesuatu yang kan pengen mencari akurasi sesuatu itu. Tapi yang penting dalam lampah itu jangan sampai ngerepoti. Maksudnya kalau saya ya, saya otak atik gatuk itu sesuatu yang personal. Tapi ketika begitu mencari sesuatu kebenarannya itu artinya ya kok lebih baik kok kita nggak usah bikin monster. Maksudnya nggak usah bersih tegang untuk mencari seperti itu. Di situ nanti terus kita belajar menjadi orang yang sederhana. Maksudnya tidak bukan berarti orang sing pelat-pelat atau apa nih ya sudah biarkan. Kalau kita itu kan menjalani hidup, kita untuk bisa melangkah itu kan karena keyakinan kita juga ada peristiwa. Kalau dalam Qur'an mungkin peristiwa iman. Di situ sesuatu yang iman yang mapan itu bisa membuahkan peristiwa atau perilaku yang baik. Kalau yang dari saya ya udah mungkin tapi kalau sesuatu itu terus menjadi ajang diperebutkan bahwa aku sing menyatakan ini bener kowe salah ini ya menjadi tidak mungkin tidak harmonis. Tidak harmonis manual itu mata kuliah harmoni manual. Keren sekali ya Mas ya. Saya sebenarnya kenal dengan tahu Mas itu udah lama juga. Karena sempat kita mengenyam satu proses juga di musik ya. Ya dulu itu kan beda. Maksudnya bedanya bahwa Mas itu dengan dirinya saat itu seperti itu ya. Makanya ketika saya kaget juga kebetulan kita ketemu di ini ya Mas di Sanggar ya, di rumah Sanggar di Kalau saat itu bayangan saya Mas ini sekarang sangat tertarik dengan gamelan, tertarik dengan wayang, dengan itu bagi saya keren banget. Berarti saya tersesat di tradisi itu nggak sendirian kan? Bukan tersesat tapi lebih ternyata kita punya sesuatu yang itu kaitannya dengan dengan jati diri kita, asal-usul kita, budaya kita ternyata juga karena kebetulan kita berkesempatan untuk menyeberang menjelajah, ternyata di kita sendiri itu ada sesuatu yang luar biasa juga. Titik balik. Iya, kalau
dulu saya berpikiran aku sinau sesuatu apa yang konteksnya ini teori barat, teori barat itu tidak bagus, tapi akan sangat membantu kita membuka wawasan. Tapi ketika sudah mencapai di pusaran itu, terus aku nek iso ngene iki terus anu kok ya. Ketika aku jalan, misalnya aku harus jalan ke barat sementak terus aku anu kok ya. Ya wis balik ngetan meneh. Ternyata ketika kita kembali ngetan meneh, kita punya seperti kacamata baru untuk melihat. Oh iya, ternyata keren banget ya, luar biasa banget. Banyak sekali sih so kita kupas, kita sinau dari situ gitu ya. Ya, Ini obrolan dari tadi nih kayak nyambung dengan keyword selanjutnya nih, jagat alit ya. Jagat alit. Itu yang berkompeten kayaknya Mas Donas juga itu. Tersambung loh Mas. Tersambung ya? Iya, tersambung. Ya memang tidak ada, kalau yang apa artinya dalam proses mengoreksi diri itu nek wong para sesepuh tuh ngendika nek wong ngampuh ki ya wong sing iso nemokke kesalahannya sendiri. Artinya orang yang bisa menemukan kesalahannya sendiri. Lalu dari proses seseorang itu mengoreksi diri ya, seseorang itu akan mampu berjuang untuk merubah proses dirinya itu menjadi manusia yang baik. Artinya di situ ada proses kesadaran, proses dia selama ini itu dia itu berjalan, hidup di mana, berjalan di mana, terus apa yang dia lakukan. Lalu dari proses mengenali diri, di situ akan berjumpa dengan Gustinya. Artinya sebenarnya saya juga baru belajar untuk hal seperti ini ya, belajar mengoreksi, belajar, karena saya juga menyadari artinya melampau saya itu banyak sekali peristiwa yang sebenarnya ya itu proses perjalanan pemurnian diri saya. Artinya sesuatu yang harus saya benahi, masa lalu saya itu merupakan sari nek aku yo kan luput, kan natoni wong. Lalu saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menapaki ke depan itu supaya loss, supaya tidak ada beban. Lalu berjumpa dengan seseorang yang bisa menunjukkan tentang diri saya sendiri, untuk mengenali. Lalu di situ kita didunungke, ditenangkan pikirannya. Lalu kan setelah itu muncul pertanyaan-pertanyaan terus loh, setiap hari itu pertanyaan jadi ini apa yang harus saya lakukan, terus sakjane ini dari kesalahanku yang dulu itu seperti apa. Nah ini sebenarnya kesengsaraan saya sendiri waktu itu, kesengsaraan yang mencoba saya urai, terus dari permasalahan itu dalam jagat alit itu diubah menjadi sebuah tuntunan bagi diri saya sendiri, minim untuk diri saya sendiri. Nah akhirnya sebuah kesalahan-kesalahan itu saya mulai kumpulkan, karena kan kalau dalam proses saya nge-slow gitu ya nganu tuh ora iso jenak ngopi pun saya tidak tenang, karena ada gumpalan kaya ombak sing menderu-deru itu permasalahan saya yang belum tuntas. Dan akhirnya diurai satu persatu. Kayak kowe kudu ngene. Kayak persoalanmu kae sing kae wong kae kudu mbok temoni kae. Kowe kudu minta maaf ro kae. Itu proses saya berdamai dengan diri saya sendiri, terus saya berdamai dengan orang lain, lalu bahkan dengan saya mendidik itu, maksudnya pernah miloro kewan, saya mengoreksi di situ. Detail-detail sekecil-kecilnya itu tadi, sesuatu yang dianggap mungkin uang ini hal cilik, tapi mungkin bagi saya persoalan yang besar. Hal yang seperti itu. Keisengan itu awalnya nek disadari memang biasa wae cilik, tapi keisengan yang merugikan itu menjadi sesuatu persoalan besar di dalam diri saya. Kalau itu numpuk-numpuk tahu tak sadari gitu. Nah, akhirnya proses mengenal diri itu ya melalui proses kesadaran jagat alit itu mengenali diri sendiri dan kita, sehingga bisa jika memang
lakunya itu dunung ya benar-benar ya berjumpa sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita memiliki peran yang seperti apa. Tidak jangan pernah, maksudnya saya sendiri ya, maksudnya jangan pernah saya itu yuk ambisius kayak biyen ketika saya mengejar sesuatu, mentarget sesuatu hanya gara-gara saya mencapai tujuan saya ini saya melukai banyak orang. Misalkan seperti itu. Itu koreksi-koreksi yang beberapa tahun ini gitu, yang saya jumpai untuk yang usia semakin berlanjut. Jadi merasa tua sekali. Ini mendengar paparannya Mas Tunes nih saya makin menyesal. Iya, menyesal kenapa saya nggak pindah ke Jogja itu dari dulu. Jangan. Pak Raden di mana dulu? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta loh. Oh, iya. Benar. Itu timing Mas. Kita juga tidak akan bisa berbicara seperti ini tanpa ada timing yang tepat, pertemuan yang tepat, suasana yang tepat, dan bahkan tentang kenapa sih cuma jagat alit gitu. Karena kembali lagi obrolan kemarin juga tentang diri kita, tentang yang kecil-kecil. Kayaknya jagat besar itu akan lebih ditapai lebih mudah ketika memang jagat alit ini sudah clear dulu ya. Kemarin juga seperti itu. Yang menarik, yang paling menarik itu tadi Mas Rajan sempat, tapi yang paling kecil pun jangan disepelekan. Soalnya apa? Jonjo terus gampang nyempeleke. Oke, luar biasa banget hari ini. Terima kasih Mas Tunes buat waktunya. Sudah ya? Keterangan ya? Banyak banget ini. Yang pasti aku pulang dari ketemu Mas Tunes nih mikir lagi. Gitu. Banyak mikir lah. Keren banget Mas Tunes. Sukses buat bertanamnya, sukses buat proses berkeseniannya. Matur nuwun Mas Redian, Mas Daru, Mas Beki atas waktunya. Kalau salah cut ya. Kayaknya kita dengerin mau cepatannya Mas Artuns lagi nih. Monggo Mas. Ini ya, Mijil. Wos wancinya kondur mring sang putih. Butine kedaton mula sira aja cilik aten nadyan perkawis ilir gumanti sedaya jalma jagat iki sedulur. Ngalor gitu ngesong Talk slow Awas ya lu gas lo Awas lo ya Semoga semuanya Terima kasih Mas Tunes. Terima kasih.